dan Bu Belianti. Silahkan Pak Budi. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya harap kita semua dalam keadaan baik. Ya, topik yang kami bawakan memang berseri. Dan ini masuk ke topik yang kelima, yaitu lebih berbicara tentang menyelesaikan finishing well dan juga kita melakukannya dengan setia dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Next slide. Nah, kita sudah membahas ini dari beberapa waktu yang lalu bahwa mendidik dari masa ke masa itu memang ada momen-momen yang berbeda. Waktu anak-anak masih kecil, kemudian anak usia sekolah dasar, dan kemudian masuk di dalam usia remaja, dan poin yang keempat ini adalah waktu anak-anak sudah dewasa. Artinya tugas kita adalah pengasuhan adalah menjadi sahabat seumur hidup bagi anak. Jadi kadang kita lupa bahwa mendidik itu adalah satu proses yang ujungnya itu adalah menjadikan anak-anak kita itu sahabat seumur hidup. Ketika kita bisa melakukan itu dengan baik, saya percaya mendidik anak itu satu yang menyukakan hati, karena ujungnya jelas adalah kita memiliki satu relasi yang baik dengan anak-anak kita. Next slide. Dikatakan bahwa dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, Paulus itu menyiapkan Timotius. Dikatakan demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus itu menyiapkan Timotius bukan hanya sekedar dia bisa menjadi teman, tapi terlebih setelah dia bisa didewasakan menjadi rekan sekerjanya, dia bisa mempersiapkan orang lain. Jadi dikatakan bahwa apa yang sudah pernah didengar daripadaku, jadi artinya Timotius dimentor oleh Paulus, kemudian disuruh mempercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya ini adalah murid-muridnya dari Timotius yang dia melihat ada potensi dan juga bisa mengajar orang lain. Jadi mendidik anak tidak berhenti sampai kita mendidik anak-anak kita, tetapi mendidik anak itu supaya anak-anak kita bisa memuridkan orang lain juga. Jadi Paulus mengajarkan agar Timotius melatih orang lain yang cakap mengajar dan tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi melahirkan generasi pemimpin berikutnya. Nah, prosesnya kita 2 minggu yang lalu sudah belajar ada 4, yaitu memberikan teladan hidup, mendelegasikan tugasnya, mendidik dalam firman, dan memberikan dorongan dan penguatan. Ini kita review minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu adalah 4 poin ini. Jadi menyiapkan generasi itu adalah satu visinya dengan proses yang panjang. Next slide. Nah, persoalannya adalah kita ketika mempersiapkan generasi berikutnya, satu tantangan yang paling besar adalah kita itu setia. Kenapa kita bisa setia? Karena kita punya visi seharusnya, yaitu menyelesaikannya semuanya dengan finishing well. Hidup ini harus diselesaikan dengan baik. Kita bisa memulai segala sesuatu dengan baik, tapi yang menjadi pertanyaan apakah kita bisa mengakhirinya dengan baik. Banyak orang memulai sesuatu, tapi tidak menyelesaikan dengan baik. Nah, jadi untuk bisa memuridkan orang lain atau generasi dua, ketiga, keempat bahkan, itu kita perlu menjadi orang yang setia. Ada beberapa poin. Yang pertama, perlu memelihara iman sampai akhir. Jadi Timotius 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, enggak semuanya saya kutip. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi orang yang finishing well itu punya visi yang jelas. Ingin mengakhiri satu pertandingan, mencapai garis akhir dan memelihara iman dan mendapatkan mahkota kebenaran. Yang kedua, dalam berlari dengan tekun dan tidak menyimpang. Jadi ini satu hal yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara apa? Melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi banyak orang gagal untuk setia karena terlalu bebannya memikirkan masa lalunya dan tidak dilepaskan. Nah, marilah pada pagi hari ini kita punya visi yang jelas,
yaitu supaya kita finishing well, menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Kita tidak mau diikat oleh masa belakang, masa lalu kita, tapi kita mau mengarahkan diri pada apa yang di hadapan dan bahkan berlari kepada tujuan. Bukan cuma berjalan, mengarah kepada tujuan, tapi berlari. Artinya ada sesuatu upaya yang maksimal yang kita lakukan untuk mencapai tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan yang ketiga, finishing well itu juga mengakhiri hidup dengan kesetiaan dan ada buah yang nyata. Jadi artinya ketika satu hari kita tua sampai tua sekalipun, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Dan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi, next slide. Untuk kita melakukan segala sesuatu itu tidak ada istilah pensiun. Ya, kita mungkin di dalam pekerjaan kita kalau kita sebagai orang yang bekerja di kantor ada pensiun, tetapi sebagai orang tua tidak ada pensiun. Dan orang Kristen itu tidak pernah pensiun karena dipanggil Tuhan sampai menyelesaikan garis akhir. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa menjadi orang tua itu menjadi parents for life. Karena memang tidak pernah pensiun juga berarti menjadi friends for life, menjadi sahabat seumur hidup. Nah, membangun persahabatan itu perlu satu usaha dan kesungguhan ya. Karena kuncinya adalah hubungan. Dalam kita mendidik anak-anak, kita tidak bisa menggunakan otoritas kita, hanya sewenang-wenang dan kemudian aturan dan mungkin disiplin yang keras dan sebagainya dengan pikiran bahwa kita akan bisa membentuk anak-anak kita. Tapi kuncinya sebetulnya ada relation, hubungan. Nah, ketika kita membangun satu relasi dengan anak, bahkan utamanya ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, itu kuncinya adalah membangun satu hubungan. Nah, itu perlu usaha dan kesungguhan intentional. Jadi bukan hanya terjadi begitu saja. Dengan cara bagaimana memberikan waktu secara reguler untuk berkomunikasi, kemudian tetap terhubung secara fisik melalui pertemuan keluarga dan berdoa secara konsisten. Nah, tiga hal ini kita bisa lakukan sebagai bagian melakukan dengan setia ya. Waktu reguler artinya kita punya waktu mungkin seminggu sekali, atau mungkin waktu makan malam bersama seminggu sekali, atau setiap kita punya waktunya. Ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, mereka punya kegiatan sendiri, tentunya tidak bisa seintensif ketika anak-anak masih kecil. Tapi yang penting ada tetap terhubung secara fisik dan juga berdoa secara konsisten dalam kehidupan anak-anak kita. Anak-anak kami empat-empatnya sudah keluar ya dari rumah. Ya, walaupun maksud kami keluar dari rumah itu bukan anak SMA lagi. Ya, yang paling kecil kuliah sudah keluar dari rumah. Kemudian yang tiga pertama itu sudah bekerja ya. Tapi memang yang dua pertama itu masih tinggal di rumah. Nah, apa yang kami lakukan? Ya, kami menetapkan waktu reguler sepakat dengan mereka kapan nih mau ketemuan ya. Yang di luar ketemuan seminggu sekali melalui ngobrol-ngobrol dari WA video ataupun Zoom gitu. Sedangkan yang dua pertama yang mau untuk di ketemuan 2 minggu sekali as a couple ya karena mereka sudah berpasangan dan kami ketemuan one on one couple ya lalu membahas dari materi-materi tentang persiapan dalam membangun rumah tangga. Nah, eh, kami bersepakat dengan mereka untuk menetapkan waktu-waktu kita berkomunikasi dan belajar bersama. Saya sendiri dengan ibu saya juga menetapkan waktu ya untuk yang reguler ya, misalnya seminggu 4 kali gitu ya untuk jalan pagi sama-sama, ngobrol dan sebagainya. Sehingga kita tetap terhubung ya melalui pertemuan-pertemuan keluarga. Dengan begitu kita masih benar-benar melihat apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita untuk eh, anggota-anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Oke, next slide. Tentang meninggalkan warisan. Ya, apa itu warisan? Warisan itu sesuatu yang berharga yang disiapkan dan dihidupi. Ya, jadi bukan cuman disiapkan ya, tapi juga dihidupi oleh seseorang untuk diberikan kepada keturunannya, baik yang bersangkutan saat masih hidup atau sudah meninggal. Kami saat ini kan masih hidup ya, dan kami sedang apa memberikan sesuatu yang berharga, menyiapkan dan menghidupinya.
Kenapa perlu dihidupi? Oleh karena anak-anak kami akan melihat, oh, seperti itulah cara hidup seseorang. Ya, misalnya kita dibilang, kalau misalnya kamu 2 hari lagi kamu dipanggil Tuhan, kamu tahu tentang hal tersebut, atau seminggu lagi lah kamu dipanggil Tuhan, apa yang kamu akan lakukan dalam waktu seminggu? Waktu saya ditanya begitu, eh, saya pikir hidup itu seperti ini aja gitu, nggak ada sesuatu yang harus dirubah lagi. Hmm. Saya akan tetap jalan pagi sama mama. Saya akan tetap ketemu sama anak-anak regularly seminggu sekali. Saya tetap melayani dia, pergi melayani sama dia, tetap melayani staf, pembantu rumah tangga untuk bertanya bagaimana kehidupannya dan sebagainya. Tidak ada yang perlu dirubah. Oleh karena saya tahu bahwa Tuhan berkenan atas segala kegiatan yang yang sedang saya kerjakan untuk Tuhan sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang majikan. Nah, hal-hal tersebut kita lihat bahwa oh, ternyata kalau emang Tuhan berkenan, kenapa saya harus rubah? Hmm. Bukankah Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita? Di Amsal 13 ayat 22 katakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita sebagai orang benar, sebagai orang baik, mempersiapkan dan menghidupi apa yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Next slide. Nah, ini satu pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Apa kenangan orang tentang kita? Ini akan menjadi satu warisan dari teladan hidup kita, dari apa yang kita lakukan. Apakah orang akan ingat kita sebagai pribadi yang seperti apa? Orang yang meledak-ledak, yang suka mempermalukan, atau pribadi yang kalau datang tuh selalu memberikan kekuatan, memberikan kesejukan, ya seperti apa? Ada anak-anak yang bilang sama sama saya, jangan ajak papa deh, aduh papa kalau di mana-mana tuh dikit-dikit meledak, atau mama ya dikit-dikit hal kecil jadi gede, urusan 1.000 2.000 udah sampai tuntut-tuntutan polisi. Jadi saya pikir ini kehidupan seperti apa seperti ini. Jadi pribadi yang dibicarakan, pribadi yang dikenang, ya itu pribadi yang sangat tidak menyenangkan gitu. Ya, dan kita mau orang lihat kita seperti apa gitu. Dan apa yang kita kerjakan yang akan dikenang orang. Apakah kalau misalnya kita kita datang gitu ya, kemudian kita beberes, lalu kita kasih sesuatu yang baik untuk rumahnya atau untuk kontrakannya atau kosnya gitu ya, anak-anak kita diharapkan gitu. Ya, ayo Pak, Mam sini, ayo tinggal sama aku aja gitu. Soalnya senang kalau ada mami, selalu ada masakan. Senang kalau ada papi, pasti tuh rumah tuh diberesin semuanya, yang kurang-kurang diisi, yang jelek-jelek diganti gitu. Jadi orang tuh seneng gitu loh. Anak-anak tuh seneng kalau kita datang, bukan kalau ada kita datang kulkas hati-hati aja, pinggir-pinggirin makanannya semuanya, takutnya habis gitu ya maksudnya. Nah, apa yang kita kerjakan yang akan dikenang orang, apakah itu menjadi berkat atau itu menjadi satu ancaman untuk mereka? Nah, prinsip prinsip hidup apa yang diingat orang terhadap kita? Ini coba coba kita tanyakan kepada anak-anak kita mungkin ya, atau pasangan kita ya, apa sih yang sebenarnya kamu lihat tentang aku gitu ya. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik ya, dan prestasi apa yang sudah dicapai dan dikenang orang tentang kita ya. Oke, next slide. Meninggalkan warisan ya, di dalam Amsal 20 ayat 7 dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, ini menarik ya tentang orang benar. Ya, kita mau menjadi orang benar, bukan cuman orang baik. Ya, orang benar itu yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kita perlu cek bagaimana kelakuan kita, apakah bersih atau tidak, sehingga keturunan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Warisan apa sih yang perlu ditinggalkan? Ya, ini dikatakan orang orang baik meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Ya, bukan hanya orang baik tapi juga orang benar. Kita perlu merencanakan warisan yang dilandaskan oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Dan itu akan menjadi dasar hidup untuk anak-anak kita dan keturunannya. Ya, apa saja? Hari ini kita akan membahas sedikit ya tentang warisan dari teladan hidup.
tentang iman, nama baik, pernikahan yang covenant, ya, yang benar-benar sehidup semati. Dan keuangan kita mungkin tidak bahas ya, karena kalau misalnya ngomongin soal warisan, pasti orang mikirnya tentang satu aset, tentang satu uh, materi gitu ya. Tapi kita tidak bahas yang itu. Kita bahas yang empat yang pertama, teladan hidup, iman, nama baik, dan pernikahan yang covenant. Ya, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Oke, next slide. Tentang teladan hidup. Di Filipi 3:17 katakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Nah, sekarang kalau ditanya teladan hidup kita apa, ya coba kita pikirin ya, apa yang sudah saya teladani selama ini? Apakah eh, kita sudah meneladani satu hidup, memberikan satu teladan hidup seorang yang berkarakter, seorang yang benar-benar yang memiliki iman, seorang yang orang tua atau suami istri yang menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Jadi anak-anak akan melihat kita dan bilang nanti aku akan menjalani hidup seperti itu. Teladan hidup. Kita bisa bercerita ya bahwa dulu kamu lihat bagaimana papi mengambil keputusan. Bagaimana mami meresponi semua hal ini. Mereka akan lihat tanpa diajarin. Kalau kita memberikan teladan hidup, ya seperti yang tadi saya bilang, hidup saya aja gitu. Kami hidup bersebelahan dengan mama ya, dengan mama saya gitu. Dan anak-anak terbiasa melihat bagaimana saya masak, kasih makanan ke mama, kemudian ajak dia pergi. Lalu saya lihat, oh kalau seharian dia udah ditinggal gitu ya, sorenya pasti saya udah bilang ya, mami mau ajak dulu ya mama pergi jalan ya, atau saya ajaklah dia pergi ngurusin ini, ngurusin itu, sehingga dia bisa keluar rumah dan bisa ngeliat gitu di luar. Lalu mereka suka bertanya gitu, oh Popo emang mesti keluar ya tiap hari ya nggak harus gitu loh ya. Tapi saya bisa merasakan ya bagaimana kalau misalnya kita diem aja di rumah gitu ya, semua pada sibuk tapi saya di rumah sendirian nggak ngapa-ngapain gitu ya. Itu kayak apa gitu ya? Paling enggak dia seneng lah kalau diajak, yuk pergi beli buah yuk, yuk pergi cari apa yuk, dia seneng gitu. Dan itu terlihat sekali dari respon-respon dia. Ya, bahkan saya suka beli sayur-sayur ya atau masakan gitu ya. Lalu saya bilang, "Ma, ini potongin ya, ini bersihin." Dan dia dengan senang hati. Kenapa? Karena itu menjadi satu kegiatan yang menyenangkan. Lalu ketika dia masak segala macam, itu anak-anak lihat ya. Terus terus mama saya bilang gini, mama saya udah umur 82 ya. Mama saya bilang gini, aduh ini salah nih ya cara masaknya ya. Sorry ya, gue lupa dia bilang. Lalu saya bilang gitu, nggak apa-apa, nanti juga habis. Tenang aja mam, saya bilang ya. Yang cerewet-cerewet mah nggak usah makan, saya bilang gitu ya. Dan kemudian benar makanannya habis gitu. Sehingga dia ter-encourage untuk dia tetap memasak dan melakukan persiapan-persiapan tanpa memikirkan, aduh kalau salah gimana nih, makanan nanti dibuang. Enggak, itu nggak akan terjadi, saya bilang. Anak-anak melihat hal-hal yang kecil seperti itu. Hal-hal yang sederhana, sehari-hari mereka lihat. Dan kemudian mereka bilang, nanti kalau misalnya menikah, tinggal dekat-dekat aku ya, tinggal dekat aku. Kenapa? Karena mereka mau untuk melakukan hal tersebut, seperti yang mereka saksikan. Teladan hidup dari mereka kecil sampai mereka saat ini sudah bekerja, itu membuat sejahtera. Dan itu mereka lakukan dan mudah sekali diingat oleh karena itu adalah contoh hidup. Next slide. Lalu tentang iman. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dari 2 Timotius 1 ayat 5. Jadi kalau kita lihat di sini, ada jenis iman yang tulus ikhlas katanya ya, di mana itu dilakukan ya dengan satu ketulusan, dengan satu kerelaan, dengan satu kepercayaan bahwa saya lakukan ini, saya lakukan satu arah.
ya, benar-benar untuk Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan, ya, dan dia terima dari neneknya Lois dan dari ibunya Yunike, dan Paulus melihat itu juga hidup di dalam diri Timotius. Nah, anak-anak kita akan mudah sekali menangkap iman tersebut, ya, yang kita akan turunkan kepada generasi ke generasi. Ya, mungkin kami sebagai generasi pertama, karena kami juga yang maksudnya dari sisi saya sebagai orang pertama di dalam keluarga saya yang mengenal Tuhan, kemudian mengenalkan itu kepada saudara-saudara saya, dan kemudian kepada orang tua saya, ya, dan kemudian sekarang kepada anak-anak kami, ya, dan kami percaya juga itu hidup sekarang ini di dalam diri mereka dan akan diwariskan juga kepada anak-anak mereka, ya, atau cucu-cucu kami. Nah, dari cara mereka memilih pasangan, kami juga melihat bagaimana iman itu sudah diturunkan, ya, kepada setiap anak-anak kami. Untuk dapat diwariskan, iman itu harus kita hidupi, ya, sehingga dapat dialami oleh keturunan kita dan dapat mereka hidupi juga. Iman itu kita bisa lihat dari keputusan-keputusan dan respon-respon mereka. Bagaimana ketika mereka berbisnis, kemudian itu mulai ada masalah, turun, ya, pendapatannya dan sebagainya, ya, kita melihat bagaimana respon mereka. Ketika mereka berespon seperti orang yang tidak beriman, waduh, ini kalau gitu udah deh, tutup aja deh. Kayaknya eh, nggak bagus nih ini. Kita kita bisa bisa ngerasa gitu. Kamu kenapa sih? Ya, kamu nggak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang baru gitu. Ayo kamu minta hikmat pada Tuhan, minta kreativitas, minta sesuatu yang inovasi sehingga bisnis kamu bisa mengalami lonjakan lagi. Dan Tuhan banyak kali Tuhan memakai kami berdua untuk memberikan masukan-masukan, dan itu kemudian setelah ngobrol anak-anak bisa bilang gitu, thank you ya, satu privilege untuk saya bisa mendapatkan arahan dari papi mami luar biasa. Dan itu baru aja ya Bapak hari yang lalu ya. Dan kita jadi merasa dikuatkan sekali bahwa wah, luar biasa ya, apa yang kami imani, apa yang kami lihat itu nggak terlalu susah gitu loh. Kita cuma mendengarkan, kemudian kita mendapatkan sesuatu dari pemilik kehidupan mereka, ya. Kemudian kita menyampaikan aja begitu. Tidak ada tunggu ya. Ini menurut teori ini enggak gitu loh. Jadi sebagai orang tua benar-benar kita mendapatkan kemampuan dari Tuhan sebagai wakil-wakil Tuhan untuk mendampingi anak-anak kita di dalam hidup ini. The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren are not money, but rather a legacy of character and faith, Billy Graham. Jadi, warisan terbesar yang orang bisa berikan kepada anak dan cucunya itu bukan duit sebenarnya, tapi lebih kepada warisan karakter dan iman. Luar biasa ya. Oke, next slide. Berikutnya adalah tentang nama baik. Di Amsal 22 ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, jadi ada kalau kita bilang ngomong warisan kok bukan ngomong duit, kita ngomong yang lebih daripada duit. Ya, kok ngomongin bukannya soal emas atau apa gitu yang harganya udah berapa juta gitu ya sekarang. Kita ngomong sesuatu yang lebih daripada emas. Ya, di dalam ayat-ayat yang lain, ya, apa yang lebih berharga daripada perak dan emas? Ya, istri yang cakap atau pasangan yang cinta Tuhan ya, dan juga hikmat. Ya, tapi di sini kita akan bicara tentang nama baik dan dikasihi orang. Ya, nah kalau kita punya nama baik, ya itu saya mau kasih tahu lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini bisa diwariskan. Ya, suami saya dikenal ya kalau kemana-mana itu kalau dulu ya waktu papanya masih ada dan papanya juga baru meninggal itu ya. Nah, di kalangan yang keluarga besarnya dikenalnya sebagai, oh kamu ya anaknya si ini, wah orangnya jujur, orangnya baik. Nah, berarti dia mendapatkan warisan nama baik dari orang tuanya. Nah, sama sekarang anak-anak kami, ya ada masa-masanya mereka sangat dibayangi oleh nama baik dari orang tuanya. Ya, oh kamu anaknya Pak Budi, oh kamu anaknya Mas Bud gitu ya, kamu anaknya Ciber. Saya sih agak-agak jarang sih kalau saya. Ya bahkan kalau saya, ya, oh Ciber,
suaminya Mas Bud, oh saya kenal Mas Bud gitu ya, itu yang pemberkatan pernikahan kami gitu ya. Jadi saya pun dapat nama baik dari dia gitu ya. Jadi nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar ya, dan dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Bangun nama baik ya, karena itu bisa diwariskan ya, bisa diwariskan. Pentingnya nama baik apa? Status atau pandangan orang banyak terhadap kehidupan seseorang, dan apa yang orang ingat tentang kita. Reputasi, rekam jejak, kesan, tanggapan orang saat mendengar atau menyebut nama kita. Nah, satu kali ada satu orang apa dengar tentang hal ini ya, terus dia bilang, waduh, ya kenapa waduh? Saya bilang ya, karena itu satu satu grup kita pembicaraan waktu itu kan. Iya, saya ini selama ini nih kerjaannya kayak debt collector gitu loh, ya. Ya, "Oh, apa yang kamu lakukan?" Iya, saya tuh main tanah, dia bilang ya. Setelah itu, kalau misalnya dia belum bayar gitu iurannya, terus terus dia disuruh sama bosnya untuk uh, jadi debt collector lah gitu. Ya, dan saya suka ngancem-ngancem orang walaupun belum belum pernah mukul, dia bilang gitu ya. Ya, gimana saya mewariskan kepada anak saya? Wah, Tuhan benar-benar berbicara kepada dia. Sejak itu dia keluar dari kantor, dari kerjaannya itu, dan kemudian dia mencari pekerjaan yang mungkin penghasilannya lebih rendah, tapi dia bilang saya sedang membangun nama baik ya untuk anak-anak kami. Ya, saya bisa ngelihat ya dia sedang mempersiapkan satu kekayaan yang besar untuk anak-anaknya. Ya, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, next slide. Apalagi yang bisa diwariskan? Covenant marriage. Ya, Mazmur 112 ayat 1-2 katakan, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Ya, jadi kita bisa ngelihat kalau kita memiliki satu pernikahan atau keluarga yang takut akan Tuhan, yang setia, yang benar-benar kita sepakat, kita benar-benar mau untuk setia sampai sampai kematian memisahkan kita. Anak cucu kita akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Kita akan melihat kekuatan, ya, keperkasaan, penyertaan Tuhan atas anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu ya di sini prioritaskan keluarga kita, perkawinan kita. Usahakan satu kedamaian di dalam keluarga kita. Ya, sedikit demi sedikit kita bisa melihat, merefleksikan apa yang Tuhan inginkan untuk perbaiki. Banyak kali di dalam keluarga kita, sistem-sistem keluarga kita, ya kadang-kadang kayak misalnya saya ambil contoh gini, suami kerja keluar kota, lalu istri ya di rumah dengan anak-anak, ya suami pulang setahun sekali ya atau setahun dua kali gitu. Apakah ini bisa diterima oleh keluarganya? Ternyata bisa. Ya, istri menerima, orang tua, mertua semua bisa menerima, anak-anak ya bisa menerima semua. Tapi apakah hal tersebut benar? Ya, ada sistem yang seharusnya kita perbaiki. Apakah bisa kepala keluarga itu melakukan perannya untuk anak-anak? Jangan ditinggal. Apakah bisa suami bisa tetap bersama dengan istri sehingga pencobaan tidak datang kepada dia, dan kemudian dia kemudian pindah kepada uh, kerja yang dekat? Ya memang sulit ya, tapi dia paling nggak dia terus mencoba. Sistem-sistem ini seharusnya kita bisa lihat, dan bagaimana kita membuat satu covenant marriage. Peran masing-masing sebagai suami, istri, ayah, dan ibu itu dilakukan dengan maksimal. Ya, nah ini yang saya lihat ya, ada banyak hal di dalam keluarga kita, kehidupan kita, sistem-sistem yang harus diperbaiki sehingga ada covenant marriage, ada keteladanan, ada iman, ada hal-hal yang benar-benar kita perlu untuk perbaiki, yang akan menjadi berkat dan diwariskan dengan baik kepada anak-anak kita, karena nama baik itu kita bisa jaga dan kita bisa memberikannya kepada setiap anak-anak kita. Oke, diskusi pertama ya, apa tantangan saya untuk tetap setia menyiapkan anak-anak yang sudah dewasa, ya, dan apa yang akan saya wariskan kepada anak-anak kita. Jadi itu diskusi kita hari ini. Saya harap bisa membuat kita makin menyadari
apa sih yang menjadi tantangan kita untuk tetap setia? Mungkin karena kegiatan kita atau mungkin karena kita tidak mendapatkan visi yang jelas dan sebagainya. Dan apa yang akan saya wariskan? Ada warisan iman, ada warisan nama baik, ada warisan covenant marriage, dan juga dengan kita punya nama baik, tentunya kita punya network yang luas yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Bukan hanya sekedar materi, tetapi lebih kepada hal-hal yang rohani. Kiranya Tuhan memberkati.